Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Yandi ingin membuat tutorial bagaimana mengoneksikan PHP kepada database. Oke, pertama-tama kita masuk ke exam terlebih dahulu. Kita start pada bagian Apache dan MySQL. Oke, kita masuk ke sel ya. Ya, kita ketik MySQL -u root -p. Ya, kita tampilkan beberapa nama database. Kita buat nama databasenya daftar. Oke, daftar. Lalu kita langsung masuk ke database daftar. Kita buat nama tabel student. ID tipe data integer ya, pakai primary key, not null yang artinya itu tidak boleh kosong, name varchar. Ya, kita ini untuk value-nya kita bebas saja, kasih saja 100, boleh ini bebas. Font varchar, value-nya kita samakan saja 100 atau 20 boleh, not null. Cursor kita varchar juga si 100, not null. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu nama novelnya. Oke, sudah ada. Kita cek di phpMyAdmin ya. Mohon maaf ya, agak lambat sedikit. Oke, sudah terlihatnya nama database kita yang kita telah buat tadi di di MySQL tadi ya, di cmd. Kita tunggu sebentar ya. Oke, ada ya namanya daftar, itu nama database yang kita buat tadi, nama tabelnya student. Nah, ini beberapa filenya sudah ada muncul di phpMyAdmin, berarti kita berhasil membuat database-nya. Oke, langsung aja kita ke Visual Code ya. Kita membuat koneksi pada PHP. Kita buat filenya di htdoc ya, agak mudah masuk ke localhost-nya. Ya, kita masuk ke folder daftar. Oke, kita buat file dbcon saja, dbcon php. Kita buat php. Oke, php kita buat variabelnya ya, con mysqli connect. Ini localhost ya, kita localhost. Maaf, kita hapus localhost. Ya, localhost. Root ya, kita kasih root. Ini kita kosongkan ya, passwordnya kosong. Ini nama database kita yang kita buat tadi, daftar. Oke, titik koma. Kita buat sebuah pernyataan ya, dimana nanti apabila tidak terhubung maka dia akan menampilkan
pernyataan tidak terkoneksi. Kita buat saja tidak terkoneksi ya. Oke, MySQL connect error. Oke, langsung ke buat file indexnya. PHP session start. Oke, titik koma kita require. Sini kita hubungkan dengan dbcon ya, dan file yang kita buat tadi agar terkoneksi. Oke, ini kita ambil dari ya start template dari Bootstrap saja, kita copy lalu kita tempelkan di sini saja. Oke, ini kita hapus saja, hapus. Ini kita data siswa. Ini kita buat ya div ya dengan kelas container mt4. Kita buat kelas lagi. Oh, ini maaf ya, kita buat PHP aja dulu. PHP include. Ini nanti untuk gunanya untuk menampilkan pesan apabila nanti kita ingin memasukkan data, apabila ada kesalahan saat memasukkan data, dia akan menampilkan tidak tersimpan maupun tersimpan. Nanti kita akan dalami di part selanjutnya ya. Ini kita buat div juga dengan kelas cut, cukup dengan titik cut strip header ya. Data siswa kita harapnya student ya, maaf, grade, student grade, PHP. Nanti itu ada juga file yang mungkin kita kaitkan yang masih belum kita buat ya. Ini file ini tujuan untuk meng-create sebuah data apabila kita ingin memasukkan data. Ini beda NPTN primary plot. And ya, tambah ya. Ini fungsi kita membuat sebuah tombol ya guys, tombol tambah nanti. Cut body, kita buat table, kita buat kelas dan table ya guys, table border, table striped ya guys, striped ini. Lihat ya fungsinya ini untuk membuat list ya.
ini kita copy saja ya, biar agak cepat. Kita copy saja. Oke, agak kurang satu lagi ya, kita copy di sini. Oke, kita ubah namanya sini, name ya, atau nama aja, nama. Selanjutnya kita kasih email, nomor, tulisan, actionnya. Ini untuk menampilkan apa nih, sebuah data yang sudah kita masukkannya nanti akan tampil di halaman pertama nanti. Apabila sudah menyebutkan nama, email, nomor telepon, jurusan, dan action nanti akan tampil. Action itu fungsinya nanti untuk tombol-tombolnya, untuk menetapkan tombol edit, ubah maupun delete-nya. Oke, kita PHP. Ya, kita buat variabel query sama dengan select ya, bintang from student ya, kita ketik student saja, student. Oke, di sini kita ketik query lagi, query underscore run sama dengan SQL connect underscore connect query ya, query Oke, kita buka kolom di sini ya, kita masukkan variabel call, variabel query. Kita kasih if ya, di sini kita masukkan SQL connect ya guys ya. Ini 6 maaf ya, 6 row. Oke, kita buka kurung di sini, lalu masukkan variabel query ya guys, masukkan variabel query underscore run. Oke, lebih dari 0. Oke, kita buka kurung variabelnya first ya.
kita ketik saja variabel query underscore as student. Kita ketik ya post query underscore tadi yang kita tadi ada masalah teknis ya, jadi saya ulangi lagi. Kita tutup apinya, kita ketik student generate ID. Ini kita nanti kita copy saja yang agar cepat. Oke, kita copy saja. Ini kita copy saja ya, copy saja. Name, kita lagi email, phone, course, ya, course. Oke. Ya, saya lupa ya memberi titik komanya pada bagian tadi. Kita ketik link semua student view. Nah, ini fungsinya untuk melihat saja dari data yang kita sudah isi nanti ya. Ini filenya masih belum kita buat, nanti kita buat. Student masukkan ID, kita tanda petik ID koma yang lupa, itu sangat penting. Kita buat kelas ya guys, kita buat kelas ptn ya, ptn info ya, ptn ini fungsinya nanti untuk tombol pada view ya guys ya, kita lihat ini akan fungsinya nanti untuk melihat data ya, sebuah tombol. Ini kode ini bisa kita dapatkan di bootstrap, kita copy saja. Ini bagian edit, tombol editnya guys, kita open di sini. Kita ubah di sini dengan sukses ya, sukses. Oke, ini kita ubah edit, atau ya kita kasih ubah saja ya dengan edit, kita pakai bahasa Indonesia saja ya, lebih mudah dipahami. Ya di sini kita maaf ya, kita hapus ini
saja menggunakan form. Action kode PHP ini nanti kita hubungkan dengan file kode ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan metode. Oke, sama dengan post ya, kita gunakan post di sini untuk memanggilnya guys ya. Kita gunakan kelas di inline ya. Maaf, kita tombol button ya guys ya. Kita ketik button. Di sini kita beri tipe, di sini tipenya submit dengan nama name, kita nama name delete student. Value-nya kita beri HP dengan variabel student. Kita buka arahnya dengan dalamnya ID, kita ketik ID titik koma. Kelas, oke, kita ketik kelas ini, kita beri kelas tombol di sini ya guys ya. Kita bisa dapatkan di Bootstrap ya, di framework Bootstrap. Sini ada juga. Sini saya ketik aja ya secara manual karena ada masalah di perekaman layar ya. Jadi saya ketik manual saja. Saya tidak tampilkan Bootstrap di sini, sebenarnya ada Bootstrap. Ya, kita lupa ya, di sini kita pindahkan saja ke dalam, jadi ya bisa menempatkan, kita pindahkan saja Ctrl X lalu Ctrl V. Oke. Kita rapikan terlebih dahulu agar lebih terlihat rapi. Lalu di sini kita buat apa namanya, kita buka PHP lagi ya, PHP sini kita kasih LC echo, nanti akan menampilkan apabila tidak ada data ya guys ya, tidak ada data. Tidak ada data. Nah, apabila nanti sebuah halaman ini apabila tidak ada data yang diisi, maka dia akan menampilkan tidak ada data di bagian atas tabel. Oke, mohon maaf ya, tadi kita ada kesalahan teknis pada perekam layarnya ya, mohon maaf. Di sini sudah saya benarkan ya, di sini bentuknya kita rapikan terlebih dahulu di sini. Oke, ini ya, tadi awalnya kita ketik ya guys ya. Oke, kita lihat hasilnya guys. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, data kita ketik tidak ada data, kita lihat ya. Oke, Baiklah,
pada bagian file student create.php. Di sini kita akan menggunakan getbootstrap.com. Kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Ketik Bootstrap. Kita di sini menggunakan Bootstrap versi 5. Klik, terus geser ke bawah, cari starter template, lalu copy, kita tempel ke bagian file student create.php, Ctrl V. Bagian ini tidak perlu ya, kita hapus. Ini juga kita hapus. Di sini kita akan mulai dengan bagian kontainer. Div class sama dengan kontainer. mt5 sini kita tambahkan PHP. PHP include tambahkan file message tidak lupa kita berikan tutup PHP. Terus div class row kemudian kita beri call di kelas code MD-nya 12. Tutup div. Kemudian kita tambahkan div class card-nya, div class card. Kemudian tambahkan card header di kelas card header. Kemudian kita akan membuat tabel siswa. Kita beri sini 4 tambah siswa. Beri href kita tambahkan href file index PHP.
Kelasnya kita berikan button danger float float 10. Sini kita berikan button kembali slash hampa. Kita berikan judulnya tambah siswa dulu di sini. Tambah siswa. Kemudian kita klik kanan terlebih dahulu supaya format HTML PHP supaya tampilnya lebih bagus. Kemudian pada sini kita tambahkan div class. Sini kita tambahkan div class card body. Div enter. Dan di sini kita buat form untuk action. Tambahkan file kode.php untuk metodenya. Berikan post untuk memposting nanti. Kurung. Kemudian di sini kita buat div class mb3 kita buat tabel nama. Kita inputkan untuk input kita beri tv text name-nya nama, kelasnya kita beri from control. Sorry guys.
ketinggalan petik 2 div. Kita blok dulu biar tampilannya lebih bagus. Kemudian kita akan membuat tabel email. Kita copy saja ya guys, Ctrl C, tempel di bagian sini, Ctrl V. Tinggal ubah aja di sini nama, ganti email, name-nya email, kelasnya from control sama, type-nya email, kemudian kita akan buat tabel nomor telepon. Caranya juga sama ya, kita kopikan seperti tadi, tempel. Sini kita ganti nama dengan nomor telepon, name-nya phone, type-nya text, kelasnya juga from control. Terus kita akan buat tabel jurusan. Kita kopikan lagi. Sini jurusan. Name-nya jurusan. Sorry ya. Sini kita beri course. Karena di database kita beri nama course. Kemudian terakhir kita buat tabel untuk bagian simpan buttonnya. Ctrl V. Maaf, di sini ada terjadi kesalahan. Ini nggak di copy ya guys. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ini kita hapus. Kita ganti dengan button karena kita ingin membuat button, tombol button, type submit. Kita beri save student. Kelasnya kita beri button primary. Kita beri nama tombol simpan. Button. Kemudian di sini penutup from.
Sini di penutup dulu guys. Ketinggalan. Kemudian di bagian atas ini kita ketik, kita buat PHP dulu. Kita berikan session start. Baiklah, kita akan periksa outputnya. Kita akan buka Google Chrome, ketik localhost daftar /student create PHP, enter. Oh, di sini ada error di baris ke-21. Mari kita lihat kembali. 21. Oh, ternyata kita lupa memberikan PHP di sini. Coba kita periksa kembali. Kita coba refresh dan sudah bisa ya. Baiklah, kita lanjutkan pada file student view. Di sini kita akan membuat tampilan pada outputnya untuk melihat detail data. Langsung saja kita ke bagian student create. Di sini kita copy semua. Nanti kita ganti-ganti saja. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kita tempel bagian student view, Ctrl V. Di sini yang kita ganti, ini kita ganti menjadi student view. Kemudian bagian ini kita hapus saja. Kemudian bagian ini kita ganti menjadi detail data. Kemudian bagian ini kita hapus sampai ke from, hapus. Kemudian bagian ini kita berikan PHP. Kita berikan fungsi if set dalam kurung $get. Kita panggil untuk ID. Kemudian buka kurung kurauan. Di sini kita berikan $student ID sama dengan MySQL real escape string dalam kurung kita panggil $count, kemudian $get, $get, panggil ID. Di sini kita berikan $query sama dengan select
kita berikan select bintang from student where ID sama dengan dolar student strip ID. Kemudian enter, kita beri dollar query strip run sama dengan MySQL query dalam kurung $con dan $query. Bagian ini kita berikan fungsi if lagi, if MySQL new row buka kurung, kita panggil dollar query run lebih besar daripada 0. Kemudian kita buka kurung row lagi. Bagian ini kita berikan dollar student sama dengan MySQL array dollar query strip run. Kita berikan tutup PHP. Kemudian kita akan membuat untuk bagian tabelnya div kelas MB sini berikan label untuk membuat tabel student. Tabel student name. P kita berikan kelas from control. Sama dengan dollar student kita panggil name. Selanjutnya kita akan melakukan dengan hal yang sama, kita salin saja, kita copy,
tempel, tinggal kita ganti-ganti saja. Ini kita ganti dengan nama email, tinggal ubah saja email. Lakukan secara berulang. Sini kita lupa penutup div. Kita copy saja seperti tadi. Ctrl C, kopikan di bawah, Ctrl V. Ini kita ubah student font. Ini font. Kemudian kita Ctrl V lagi. Ini kita ubah student course. Tinggal ubah course. Selanjutnya kita beri buka PHP terlebih dahulu. Kita berikan fungsi else di sini. Else kurung kurawan echo H4 switch ID font. Kita berikan ini dengan 4. Oke. Di sini kita ganti, kita ketikkan localhost daftar student view.php, enter. Dan ini tampilannya. Kemudian kita kembali, ini tampilan data siswanya. Kemudian kita bagian lihat, kita lihat ternyata ada error di bagian baris 39. Mari kita lihat ke baris 39, tadi ada kesalahan. Ternyata kita ketinggalan satu huruf ya. Seharusnya MySQLi. Kemudian mari kita cek pada Google Chrome kembali. Kita refresh. Sekarang sudah bisa ya. Baiklah, kita lanjutkan pada file student view. Di sini kita akan membuat tampilan pada outputnya untuk melihat detail data. Langsung saja kita ke bagian student create. Di sini kita copy semua. Nanti kita ganti-ganti saja. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kita tempel bagian student view, Ctrl V. Di sini yang kita ganti, ini kita ganti menjadi student view. Kemudian bagian ini kita hapus saja. Kemudian bagian ini kita ganti menjadi detail data. Kemudian bagian ini kita hapus sampai ke from.
hapus. Di sini kita isikan div gila lah. Sini deh. Di sini deh. Saya mendengar. Sini mungkinnya. Mendengar. Baik, di sini kita akan melakukan pembaharuan student ke form code PHP kita dengan metode post dengan ke semua bidang yang diinput. Kita pergi ke atas sini untuk melakukannya. Yang pertama, kita mengecek fungsi set apakah tombol itu bisa diklik atau tidak dengan metode post. Pertama, kita memberikan kondisi, menambahkan kondisi if is set. Di dalamnya ada $_post. Sini beri pernyataan update _student. Sini kita. Oke. Nah, di dalam if ini kita beri dengan student $student _ID. Oke. Dan MySQL rel SQL. Di sini kita akan melakukan bidang kolom dengan nama, email, phone, dan course ke bagian utama ID kondisi student ID ini. Kemudian kita beri $count dan $post. Kemudian tambahkan student _ID. Oke. Nah, di sini kita akan copy saja. Ctrl C dan tekan di sini, Ctrl V saja. Nah, jadi sekarang kita akan menjalankan query-nya ya, yaitu kita bisa ketikkan query $query. Kita ketikkan update untuk mengupdate student database kita. Update, sini beri ketik student ya. Kemudian kita set name. Nah, di sini kita isikan $name dan email sama dengan $email. Kemudian phone $phone, dan terakhir ada course
course. Di sini kita beri where ID. Where ID kita isikan dengan student ID. Student ID. Oke. Nah, setelah itu kita akan menjalankan query run. Di sini query run MySQL query $count $query ya, yang mana query run ini akan menjalankan bantuan fungsi ini. Query MySQL memberikan koneksi database pertama dan kedua jika sudah menjalankan query tersebut. Kemudian kita akan mengecek, bisa dicek apakah kondisi berjalan atau tidak. Di sini kita tambahkan kondisi, yaitu if $query run dan kita lakukan session $session, berikan pesan, kita tuliskan sini message, dan kita beri pesan jika berhasil diupdate. Kita beri pesan update berhasil, dan kita tambahkan header, locationnya di index PHP ya. Kemudian exit kosong. Oke, jika tidak, kita bisa juga beri dengan pernyataan gagal diupdate. Kita tambahkan kondisi di sini else, misalkan kita copy saja, Ctrl C, kita tempel di sini dan kita ubah menjadi gagal diupdate. Oke. Baik, di dalam bagian code PHP ini kita akan memulai suatu perkodian. Kita ketikkan tab PHP dan tab penutup PHP-nya, jangan lupa. Nah, di sini kita ketikkan require dbcon PHP, yang mana di sini kita akan membutuhkannya, dan kita bisa memulai dengan bagian perkodian. Nah, jadi langkah pertama kita akan memeriksa tombol diklik atau tidak.
dengan bantuan fungsi yang telah ditetapkan. Di sini kita beri if dan di dalamnya terdapat insert $_post. Nah, di sini terdapat save_student. Nah, di dalam if ini kita beri masukkan $names sama dengan mysqli _real _sql _string, dan di dalamnya terdapat $_squad, $post name. Oke. Name di sini kita akan tambahkan yaitu dengan yang terdapat dari student create, yaitu name dan email, phone, course. Kita akan inputkan ke dalam code PHP ini. Kita copy saja, Ctrl C, tekan di bawahnya, dan di sini kita ubah menjadi email. Di sini juga kita ubah yaitu email, dan di sini kita ubah juga dengan phone, dan di ujungnya juga phone. Nah, di sini kita ubah juga dengan $cost, dan di sini juga kita ubah jadi course. Oke. Jadi sekarang kita menuliskan query $query ya, $query sama dengan kita akan menginputkan semua bidangnya dari yang names sampai course dengan menekan insert into database kita yaitu student, dan terdapat di dalamnya name, email, phone, dan course. Meskipun terdapat di dalamnya juga ada ID, kita tidak masukkan karena sudah auto increment ya. Dan di sini values-nya kita beri $names, $name, dan di sini $email, $phone, dan $course. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan query round-nya _round.
MySQLi query $cons, kita ketikkan $query dan di bawahnya kita tekan if query $query round. Nah, di sini di dalam if-nya kita akan memberikan pesan. Jika berhasil, dia akan memunculkan seperti berhasil, yaitu dengan $_ session. Kita beri session dalamnya berupa pesan, yaitu mistake. Kita tulis mistake. Nah, kita beri pesan. Jika berhasil, kita beri berhasil menambahkan. Oke. Dan headernya di location student create php exit. Ya. Nah, jika berhasil, dia akan menampilkan pesan berhasil menambahkan. Jika tidak, kita bisa beri dengan error. Kita beri pesan ini, kita copy saja. Ctrl C, kita letakkan di sini. Kita ubah dengan pesan. Jika tidak berhasil, kita ubah pesannya dengan gagal menambahkan. Oke. Baik, di sini kita akan melakukan suatu pendeletan di sebuah data yang telah diinputkan di code PHP ini. Saya akan memberikan suatu kondisi berupa if insert dan $_post dan berisikan delete _student. Oke. Di dalam if ini kita beri yang namanya $student ID, yang mana $student ID ini sama dengan metode post yang harus kita dapatkan, ya. MySQLi real escape string dan database $con dan $_post. Di dalamnya kita isikan delete student _student. Oke. Nah, di dalam sekarang kita berikan query.
yang mana query ini untuk menghapus catatan yang dihapus dari nama tabel student. Oke, kita beri di sini, lakukan delete from database kita yaitu student. Oke, where id $student id. Oke. Kemudian kita beri query di sini, query run untuk menjalankannya. Nah, MySQL query database $const dan $query. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita akan memberikan kondisi yang mana jika kita berhasil untuk melakukan penghapusan, kita akan beri pesan yang akan ditampilkan berupa berhasil menghapus, dan jika tidak bisa kita lakukan juga. Yang pertama, kita beri kondisi if query run, di sini $query run, ya. Nah, di dalam ini kita beri pernyataan pesan yang berhasil untuk melakukan penghapusan atau pendeletan. Di sini session dan pesannya mistake, kita tuliskan mistake, dan pesannya kita bisa berikan jika berhasil, kita tuliskan berhasil menghapus. Nah, di sini headernya kita beri location itu index php. Oke. Dan package 0. Oke. Nah, jika sudah berhasil menghapus, melakukan pendeletan, dia akan menampilkan pesan yaitu berhasil menghapus. Nah, jika tidak, kita bisa juga berikan di sini pernyataan else, dan di sini kita copy saja, Ctrl C. Nah, kita pastikan di sini. Nah, kita ganti dengan gagal menghapus. Nah, di sini jika tidak berhasil, dia akan menampilkan pesan gagal menghapus, ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat file baru dengan nama mistake.php. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengambil dari student create.php ini, kita buka dan kita ambil yang ini dan kita cut aja, Ctrl X,
kita letakkan di mistake.php kita ini v. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat tab php dan penutupnya, jangan lupa. Nah, di sini di dalam PHP ini kita beri tambahkan yaitu kondisi berupa if, fungsinya insert, kemudian di dalamnya terdapat $_session yang mana kita akan memeriksa apakah pesan yang disetel atau tidak. Kita dapat memeriksanya dengan menggunakan $_session ini. Kemudian kita beri di sini mistake, kemudian ketik 2. Setelah itu kita di sini akan membuat close kondisi dari sebuah if menggunakan PHP dan penutupnya, dan di dalamnya kita isikan sebuah answer $_session dan kita beri di dalamnya mistake. Kemudian ndv. Oke, di sini kita bisa menggunakannya dengan kode ini untuk menambahkan 2.2 dalam kondisi if. Setelah selesai, sekarang kita sudah akan menghapus pesannya. Itu. Baiklah, untuk membuat halaman edit.php, kita salin codingan dari student create, kita salin semuanya. Kemudian kita kopikan ke sini. Kemudian kita ubah titlenya menjadi edit mahasiswa. Kemudian student mahasiswa tambah mahasiswa kita edit menjadi tambah siswa, kita edit menjadi edit mahasiswa.
Kemudian save student kita ubah menjadi update student. Save simpan student kita ubah menjadi update. Kita ubah menjadi edit. Sekarang mari kita berusaha outputnya. Di sini saya akan menyingkirkan dan mendapatkan teman-teman dengan bantuan ID ini. Untuk mengambil semua catatan dan menampilkan di bintang input ini, mari kita ke if dollar get ID is kemudian kita tulis status query-nya select from siswa. R ID student
RID siswa, skor ID, di sini kita buat student ID, kita buat siswa underscore ID dollar get ID. Semua selesai, tunjukkan ini dulu. Mari komentari query ini. Tentukan ID nomor 2 jika Anda mengubah ID ini, itu akan menyebabkan ini tidak ada yang akan ditampilkan. Oke, selesai. Jadi mari kita tambahkan ID nomor 2 seperti yang telah kita klik. Siswa ID ini kita hapus, kita tulis MySQL underscore real underscore escape underscore string kurung dollar con koma dollar get ID Jadi ini mendorong injeksi SQL Anda. Jadi sekarang teman-teman, jika Anda menggunakan koneksi database perlu memerlukan. Jadi mari kita sertakan query recur dbcon.php file koneksi database ini menyatakan. Sekarang mari kita kembali ke bawah dan mari kita jalankan ini query. Dollar query underscore run dengan MySQL underscore query sini kita isi dollar con dollar
MySQLi underscore 6 underscore row kurung query run di bawahnya lagi what else H echo 4 no sak score 4 sub ID font yang di atasnya kita tulis $siswa sama dengan MySQLi underscore fetch underscore array kurung dalam kurung kita tuliskan dollar query underscore run bawahnya print underscore r dalam kurung $siswa refresh. Ini Anda melihat bahwa data telah datang, jadi ID nomor 2 adalah dengan Fakas dan Gmail semuanya sudah sempurna. Jadi sekarang teman-teman bisa biarkan saya hapus ini dan sekarang Anda dapat membagi ini, buka tutup PHP dan buka PHP. Yang ini kita hapus.
Dan di sini di dalam ini kita akan menambahkan tag formulir